Oke, jadi kita masuk ke materi kesetimbangan kimia untuk kelas 11 ya. Jadi video sebelumnya sudah ada termokimia, jadi model-model soal apa saja yang sering keluar. Yang sekarang adalah materi kesetimbangan kimia. Jadi materinya sebelumnya sudah ada di videonya ya. Jadi di sini latihan soal dengan tipe-tipe soal yang sering keluar ketika PAS ataupun ulangan umum ya. Jadi salah satunya ini, ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kesetimbangan kimia. Yang pertama itu katalis ya. Jadi katalis ini tidak menggeser kesetimbangan dia, melainkan mempercepat tercapainya kesetimbangan dengan cara menaikkan laju reaksi baik ke kiri maupun ke kanan. Jadi di sini ada tanda panahnya dua. Itu ciri khas dari kesetimbangan. Jadi katalis nggak bisa menggeser ke kiri ataupun ke kanan, melainkan mempercepat tercapainya kesetimbangan dia. Kemudian faktor yang berikutnya, di sini koefisiennya kita hitung 4 ya. Misalnya gas semuanya. Ini 4 koefisiennya 1 tambah 3 dan di sini 2. Oke, jadi faktor apa saja sih yang berpengaruh selain katalis? Yang pertama adalah konsentrasi. Jadi konsentrasi yang berpengaruh itu adalah G dan aqueous. Jadi G, gas, dan larutan. Nah, jika konsentrasi yang di kiri dinaikkan, kesetimbangannya itu bergeser dari kiri ke kanan. Jadi kesetimbangan bergeser ke kanan. Kalau di kiri dinaikkan. Sebaliknya, kalau di kanan dinaikkan, itu bergesernya dari kanan menuju ke kiri. Nah, kalau seandainya yang di kiri diturunkan, entah N2 ataupun 3H2 itu diturunkan konsentrasinya, dia akan bergeser ke kiri. Jadi kalau diturunkan ke sana dia bergeser. Kalau dinaikkan dari sana dia bergeser. Kalau yang di kanan diturunkan, berarti dia nanti bergesernya ke kanan. Oke, itu yang pertama ya. Jadi konsentrasi itu jika dinaikkan dari zat itu dia bergeser, kalau diturunkan ke zat itu dia bergeser. Kemudian tekanan dan volume. Nah, tekanan dan volume ini berbanding terbalik dia. Artinya, ketika kamu menaikkan tekanan, itu sama artinya dengan menurunkan volume. Jadi, ketika tekanan diperbesar, itu volumenya turun. Dia akan bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Jadi materi ini sudah ada di video sebelumnya ya. Jadi di sini lebih membahas lebih jelas lagi di video latihan soal ini. Jadi ketika tekanan naik, itu sama dengan volumenya turun. Dia akan bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Kalau tekanan turun, itu volumenya otomatis naik. Dia akan bergeser ke koefisien yang lebih besar. Itu ya. Oke, kemudian yang berikutnya, faktor berikutnya adalah faktor yang terakhir, yaitu suhu. Jadi suhu itu harus ada delta H. Kalau tadi, tekanan dan volume tidak akan berpengaruh ketika koefisien di kiri sama dengan yang di kanan. Itu tekanan dan volume tidak akan berpengaruh. Kalau seandainya tidak ada delta H, juga suhunya nggak akan berpengaruh. Jadi kamu nggak bisa membedakan kapan dia eksoterm, kapan dia endoterm. Nah, kalau delta H-nya min, berarti yang ke kanan itu eksoterm, yang ke kiri endoterm. Ketika suhu dinaikkan, dia akan bergeser ke reaksi endoterm, berarti bergesernya ke kanan. Ke kiri. Suhu naik ke endoterm, berarti reaksinya ke kiri dia bergeser. Kalau suhunya diturunkan, dia akan bergeser ke reaksi eksoterm. Eksoterm itu tanda panah yang ke kanan, berarti bergesernya ke kanan. Jadi masalah eksoterm dan endoterm ini tergantung delta H-nya. Kalau delta H-nya positif, berarti ke kanannya endoterm, ke kirinya eksoterm. Jadi ketika kamu ditanyain gimana caranya biar mendapatkan jumlah NH3 yang optimum, konsentrasi ini dinaikkan, volumenya diturunkan, suhunya diturunkan, seperti itu ya. Jadi model-model pertanyaan pergeseran kesetimbangan ini pasti akan keluar ketika pas. Jadi kalian harus bisa melihat video sebelumnya, kemudian mengaitkan dengan contoh soal ini. Jadi sekali lagi, katalis tidak menggeser, kemudian tekanan dan volume akan berpengaruh ketika koefisiennya berbeda,
Kemudian suhu berpengaruh ketika ada delta H. Kalau konsentrasi naik, bergeser dari zat itu, konsentrasi turun, bergeser ke zat itu. Itu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Oke, jadi kita masuk ke materi berikutnya mengenai sifat-sifat Kc. Jadi delta H itu memiliki sifat-sifat ya. Ketika delta H-nya itu reaksinya dibalik, tandanya dari plus jadi min atau sebaliknya. Kalau reaksinya dikali ikut dikali dan seandainya dibagi, delta H juga ikut dibagi. Begitu juga untuk kesetimbangan kimia. Jadi kesetimbangan kimia untuk harga tetapannya itu memiliki sifat-sifat ya. Jadi sifatnya juga sudah ada di video sebelumnya ya. Jadi silakan bisa dicek. Itu yang pertama adalah jika reaksinya dibalik itu jadinya 1/. Nah, contohnya ini. Semula NH3-nya di kanan, yang ditanyakan NH3-nya ada di kiri dia. Berarti harga Kc untuk sementara itu adalah 1/K. Oke, karena reaksinya dibalik. Kemudian kita lihat jumlah NH3 sebelum dirubah itu 1, sedangkan NH3 setelah dirubah itu jumlahnya 2. Berarti otomatis reaksi tersebut itu dikalikan 2. Karena dikalikan 2, ikut dipangkatkan harga Kc-nya juga 2. Jadi hasil akhirnya jadinya seperti ini. Jadi nanti tergantung objektifnya. Bisa kalian jawab seperti ini, juga bisa seperti ini. Dan kalau reaksinya dibagi, nanti diakarin. Misalnya kalau dibagi, harga Kc-nya nanti itu adalah akar K. Jadi akarnya ini tergantung jumlah pembaginya. Kalau pembaginya misalnya 3, ini diakarin 3. Oke, jadi itu sifat-sifat dari Kc. Jadi setelah ini kita akan masuk ke soal bagaimana cara menghitung Kc dan Kp. Oke, jadi masuk ke materi menghitung harga tetapan kesetimbangan ya. Jadi model soalnya seperti ini. Suatu reaksi seperti itu, volumenya 2 liter, terdapat 4 mol SO3. Dan dalam keadaan setimbang terdapat 1 mol O2. Tentukan harga Kc dan Kp-nya jika tekanan total sistem adalah 10 atm. Nah, bagaimana teknis menghitungnya? Oke, jadi kita ke bawah ya. Langkah pertama, kita tulis dulu persamaan reaksinya. Di kiri selalu berkurang, di kanan selalu bertambah. Ini mula-mulanya 0. M, R, S. Jadi mula-mulanya katanya terdapat 4 mol SO3 dan dalam keadaan setimbang itu terdapat 1 mol O2. Jadi volumenya kita taruh di sebelahnya dulu, 2 liter. Nah, pertamanya ini 4 mol. Kemudian dalam keadaan setimbang, S, R itu reaksi, M itu mula-mula. Jadi pada saat keadaan setimbang ada 1 mol O2. Jadi kita kerja 1 mol O2 ya. Jadi kita kerja itu dari O2 karena ini komplit diketahui. 0 tambah berapa hasilnya 1. Caranya mencari R yang lain itu teknisnya adalah koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui kali 1. Itu hasilnya adalah 2. Yang dicari per yang diketahui kali 1. Begitu juga yang di sebelah. Koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui kali 1. Masih juga hasilnya 2 sama. Ingat yang di sini dikurangi, itu hasilnya adalah 2. Kemudian yang di sini ditambahkan juga hasilnya adalah 2. Nah, inilah yang mol dalam keadaan setimbang. Tapi sebelum kalian mencari harga Kc, itu kalian perhatikan dulu volumenya. Volumenya 2 liter. Berarti kita bagi 2 dulu semuanya. Nah, jadinya kita geser ke sebelah. Kita buat dulu rumus Kc-nya. Kc sama dengan kanan pangkat koefisien per yang di kiri pangkat koefisien. Ini sudah ada di video materi sebelumnya ya.
Jadi SO2 pangkat 2 kali O2 pangkat 1 per SO3 pangkat 2. Jadi kita masukkan angkanya, 2 bagi 2, 1. 1 pangkat 2 kali 0,5 atau setengah ini per 1 pangkat 2. Ini hasilnya sama, udah hasil akhirnya 0,5. Oke, itu harga KC-nya. Jadi sekali lagi silakan diperhatikan terlebih dahulu teknis menghitungnya. Oke ya. Itu cara mencari KC. Nah, bagaimana caranya mencari KP? Jadi KC itu yang masuk itu adalah yang wujudnya G dan aqueous. Sudah ada di video sebelumnya. Untuk KP itu yang masuk itu adalah yang wujudnya gas saja. Nah, bagaimana caranya mencari harga KP-nya? Jadi kita cari dulu P-nya masing-masing. P-nya SO2, P-nya SO3, P-nya O2. Jadi sebelum menghitung harga KC, kita cari terlebih dahulu harga P-nya masing-masing. P-nya O2, P-nya SO2, dan P-nya SO3. Nah, gimana tekniknya? Jadi P-nya SO2 misalnya, itu molnya adalah 2, per total molnya ada 5, kali tekanan totalnya itu 10 atm. Kita ulang. Molnya, jangan molarnya ya, molarnya SO3 yang di bagian S, nah itu ya, molarnya SO3 itu ada 2, per total molnya ditambahkan itu ada 5 kali 10 atm. Kemudian untuk O2 itu 1 per 5 kali 10 atm. Ini 4, ini 4 atm, ini 2 atm. Nah, jadinya oke ya, jadi perhatikan terlebih dahulu. Jadinya kita tinggal masuk ke rumus KP-nya saja. Jadi rumus KP mirip sama KC, cuma yang dimasukkan adalah tekanannya. Jadi KP sama dengan PSO2 pangkat 2 kali PO2 pangkat 1 per PSO3 pangkat 2. Jadinya kita taruh di sini. KP sama dengan 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 4 pangkat 2 kali 2 pangkat 1 per 4 pangkat 2. Coret, hasilnya adalah 2. Itulah teknik bagaimana caranya menghitung KC dan KP jika ada persamaan reaksi. Jadi model-model soalnya, Kak pastikan tidak akan jauh-jauh dari model soal ini. Bisa saja nanti dibalik soalnya mencari tekanan salah satunya atau molnya salah satunya. Yang jelas konsep pengerjaannya tetap sama.